Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus Kusuma dan di sini saya akan membawakan tentang teori komunikasi media massa. Jadi media massa itu adalah kajian mengenai bagaimana informasi yang disampaikan melalui berbagai media kepada khalayak luas. Media massa termasuk misalnya itu televisi, radio, surat kabar, majalah, dan sekarang ada internet. Dalam era digital, media massa berperan besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi dan membangun budaya. Misalnya dalam kasus kemarin saja seperti pemilu itu, banyak sekali media massa yang membuat berita-berita yang kontroversial agar masyarakat itu membangun opininya sendiri, tidak. Jadi intinya media massa itu mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu singkat. Dan yang kedua, penggunaan internet dan media sosial telah mengubah cara orang mengakses dan menyebarkan informasi. Nah, yang poin kedua adalah konsep teori komunikasi massa dalam era digital. Di era digital, komunikasi massa tidak lagi terbatas pada media tradisional. Internet, khususnya media sosial, telah menjadi platform utama dalam penyebaran informasi. Penggunaan media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok kini dapat dianggap sebagai penerbit konten di mana mereka berbagi informasi dengan audiens global. Nah, poin pentingnya di sini adalah perubahan dari media massa ke tradisional, TV, radio ke media digital. Seperti zaman dahulu kita hanya menggunakan koran, televisi ataupun televisi pun zaman dahulu itu masih sangat terbatas. Dan sekarang kita telah beralih ke internet dengan platform-platform seperti TikTok, YouTube, ataupun Instagram yang dapat memudahkan kita mendapat informasi terkait apa yang terjadi dalam dunia ini. Nah, yang kedua itu ada di mana semua orang sekarang bisa menjadi pembuat atau penyebar informasi. Jadi kita tidak tahu nih informasi yang benar atau yang salah itu bagaimana. Terkadang ada orang yang sekali lihat langsung upload gitu, tidak mencerna dulu apa yang diberikan pada informasi tersebut. Akhirnya membuat miskonsepsi antara orang-orang yang melihat konten tersebut. Jadi mereka marah tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah algoritma media sosial yang dilihat audiens. Seperti kalau kita bisa melihat bola isinya bola semua. Kalau kita melihat game isinya game semua. Ataupun melihat informasi-informasi seperti berita atau politik, bakal isinya seperti itu semua. Jadi itu tergantung algoritma yang kita mau dalam aplikasi tersebut. Yang poin ketiga adalah contoh penerapan komunikasi massa. Salah satu contoh penerapan teori komunikasi massa dalam era digital adalah fenomena viralitas, di mana informasi baik berita, video ataupun meme dapat dengan cepat menjadi viral melalui media sosial. Misalnya yang kemarin pemilu. Misalnya kemarin ada berita terkait kubu Fafa yang dahulu itu menghina Prabowo dan disinyalisir kubu Fafa itu adalah seorang dan itu membuat semua Indonesia itu gempar. Dan seketika membuat nama instansi pemerintah itu menjadi buruk karena orang penting seperti itu ternyata dahulunya juga Misalnya contoh lainnya itu penyebaran berita seperti portal Detik, Kompas, dan CNN menjaga jutaan pembaca setiap hari. Dan platform berita seperti itu kalau dia misalnya membuat misinformasi dikit saja, maka itu akan membuat pembacanya itu menjadi salah informasi yang akibatnya menjadikan berita itu tidak utuh atau berita hoax gitulah. Misalnya kemarin saja ada berita yang dapat medali giveaway. Itu membuat masyarakat itu geram karena atlet udah susah-susah berjuang
ujung-ujungnya cuma dibilang gitu ya sama dia. Yang poin keempat adalah analisis kritis dampak dan tantangan media massa digital. Media massa digital memiliki dampak besar baik positif maupun negatif. Di satu sisi, media digital memudahkan akses informasi dan memungkinkan partisipasi publik. Namun di sisi lain muncul tantangan seperti berita palsu, filter bubble, dan informasi yang merusak pemahaman publik. Nah, jadi bagaimana cara kita agar menyaring media massa itu agar dapat informasi yang tidak hoax lah intinya. Jadi kita tuh harus pertama membaca dulu berita itu secara jelas, jangan setengah-setengah. Dan yang kedua itu kita harus meriset apakah berita itu benar atau berita itu salah. Yang ketiga kita harus melihat dari dua sisi, antara sisi yang dirugi ya, antara sisi yang pro dan sisi yang kontra, yang dapat membuat kita menjadi oh ternyata kayak gini ya, alasan dia melakukan ini, alasan dia melakukan itu. Nah, poin terakhir kita adalah kesimpulan. Teori komunikasi massa tetap relevan di era digital. Namun, dengan bentuk dan tantangan baru, media sosial kini memainkan peran sentral dalam penyebaran informasi. Dan sebagai pengguna, kita harus bijak dalam memilih serta menyaring informasi yang diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.